Perang terbuka di Laut Cina Selatan bisa meletus. Indonesia diminta siap siaga dan perkuat militer. Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan bisa saja meletuskan perang terbuka antara dua negara yang bertikai. Amerika Serikat dan Tiongkok yang berkonflik di Laut Cina Selatan akhir-akhir ini semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Jika perang terbuka meletus di Laut Cina Selatan, maka seluruh negara di kawasan Asia Tenggara akan berdampak konflik termasuk Indonesia. Untuk itu, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Demokrat Syarif Hasan meminta pemerintah Indonesia untuk siap siaga mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Indonesia, dikatakan Syarif Hasan, tidak menginginkan terjadinya perang terbuka di Laut Cina Selatan. Namun kesiapsiagaan Indonesia menyiapkan segala kemungkinan perlu dilakukan, termasuk meningkatkan kesiapsiagaan di Laut Cina Selatan dan juga di Laut Natuna Utara. Indonesia tak menginginkan terjadi adanya perang terbuka di Laut Cina Selatan, karena seluruh negara Asia Tenggara akan merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Sehingga untuk itu perlu perhatian khusus dalam membangun kekuatan militer untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya perang terbuka, kata Syarif Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin 3 Agustus 2020. Konflik Laut Cina Selatan diakibatkan oleh perseteruan antara kedua negara, yakni Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Tiongkok yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan Nine Dash Line menyebabkan Amerika Serikat turut ikut campur. Menurut Syarif Hasan, kondisi ini juga mungkin berpotensi menjadi perang terbuka di Laut Cina Selatan. Anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan ini menegaskan agar pemerintah memberikan pertahanan atau perhatian khusus terhadap Natuna Utara. Menurutnya, militer di Natuna Utara secara khusus dan Indonesia secara umum harus ditingkatkan untuk mempertahankan wilayah Indonesia jika ada gangguan atau melewati atau masuk wilayah Indonesia sewaktu-waktu terjadi perang terbuka. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap Natuna Utara, paparnya dikutip dari pikiranrakyat.com dari Antara. Dia mengatakan potensi perang terbuka memang semakin terlihat ketika Amerika Serikat mengirim dua kapal induknya USS Nimitz dan USS Ronald Reagan. Tak cuma dua kapal induk, Angkatan Laut Amerika juga mengerahkan dua kapal penjelajah dan dua kapal perusak dalam latihan yang digelar pada 23 Juli 2020. Dia mengatakan Cina juga telah melakukan latihan militer 2 hari setelah latihan gabungan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Cina yang sejak awal membangun pangkalan militer di pulau buatan di Laut Cina Selatan mengirimkan 2 pesawat pembom untuk menggertak Amerika dan Australia di Laut Cina Selatan. Syarif Hasan melanjutkan Indonesia juga harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman dan menguatkan pertahanan Indonesia terutama di perbatasan. Meski demikian, ia menilai bahwa Indonesia harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi terjadinya terutama di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna Utara. Pemerintah harus mengambil pembelajaran diplomasi ala SBY dengan semangat million friend and zero enemy. Akan tetapi, jika memang terpaksa ada perang terbuka, maka Indonesia juga harus memperkuat militernya untuk melindungi wilayah Indonesia dari dampak perang, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. Laut Cina Selatan memanas, Amerika Serikat peringatkan akan ada pembalasan jika Tiongkok langgar aturan. Permasalahan di Laut Cina Selatan belum berakhir. Tiongkok kembali mendapatkan peringatan dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Angkatan Laut Amerika Serikat memperingatkan Tiongkok untuk tak melanggar kebebasan navigasi internasional di Laut Cina Selatan jika tak ingin adanya pembalasan. Sudah bukan rahasia umum, Tiongkok dan Amerika Serikat terlibat dalam pertempuran sengit setelah beberapa kali Beijing mengklaim kepemilikan Laut Cina Selatan. Amerika Serikat bersikukuh untuk mempertahankan kebijakan netral, namun menunjukkan dukungannya pada sekutu di Asia Tenggara yang juga mengklaim kendali atas wilayah tersebut. Tetapi pada minggu lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mencabut kebijakan netralitas di Laut Cina Selatan. Dan kini, Tiongkok telah memperingatkan untuk bersiap akan pembalasan jika terjadi pertempuran baru di wilayah tersebut. Mantan petugas Des Tiongkok di Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Joseph Basco, mengatakan jika kapal milik Beijing berulang kali melecehkan banyak kapal. Kami memiliki sejarah kapal Tiongkok melecehkan tidak hanya kapal Amerika Serikat, tetapi juga kapal negara lain.
mendekati hampir menyebab tabrakan dan menempatkan radar mereka untuk mengunci kapal-kapal itu menggunakan meriam air, ujarnya dikutip dari pikiranrakyat.com dari laman Express. Ia juga mengungkapkan banyak hal jika kapal-kapal yang diganggu oleh Beijing hingga kini masih belum memberikan pembalasan. Sampai sekarang, Amerika Serikat dan lainnya belum membalas. Saya khawatir kita mencapai titik di mana Angkatan Laut Amerika Serikat tidak akan mentolerir gangguan dengan kebebasan operasi navigasi, tuturnya. Bosko mengatakan, jika suatu saat dunia akan melihat pembalasan yang terjadi atas tingkah yang dilakukan oleh Tiongkok, menurutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang akan dilakukan oleh kedua pihak yang berseteru jika akhirnya Amerika Serikat mengambil keputusan untuk merespon tindakan Tiongkok. Pertanyaan kemudian adalah apa yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Ya, Tiongkok, jika Amerika Serikat mengambil tanggapan yang bermusuhan terhadap tindakan Tiongkok, apakah itu akan meningkatkan dan mencoba sesuatu yang lebih serius, kata Joseph Bosko. Lebih lanjut, Joseph Bosko mengatakan jika adanya kemungkinan terjadi bentrokan atau semacamnya, jika adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan komandan kapal. Kami memiliki beberapa insiden seperti ini di masa lalu. Tentu saja, kami memiliki insiden EP-3 pada tahun 2011 atau 2001, di mana pilot pesawat tempur Tiongkok terlalu dekat dengan pesawat pengintai Amerika Serikat, jatuh, pilot tewas, dan pesawat Amerika Serikat hancur, ungkapnya. Menurutnya, kejadian tersebut bisa mendorong permasalahan yang lebih besar. Namun, kedua belah pihak memilih untuk menunjukkan sikap kehati-hatian dan tidak membiarkan hal itu menjadi lepas landas. Bulan lalu, Beijing mendorong Canberra agar 5 kapal perang bergabung dengan manuver militer di Laut Cina Selatan, setelah kapal-kapal Australia melaporkan konfrontasi dengan Angkatan Laut Tiongkok. Australia setuju untuk bergabung dengan upaya Amerika Serikat untuk meningkatkan sistem pencegahan untuk menahan ekspansi yang dilakukan Tiongkok di wilayah tersebut. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menuduh Amerika Serikat meningkatkan ketegangan dengan ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri. Pompo mengaku bertindak sesuai dengan hukum internasional, tetapi semua orang tahu Amerika Serikat terbiasa mencari kepentingan sendiri atas nama yang disebut melindungi hukum internasional, ujar Wang Wenbin. Faktanya, bukan Tiongkok tetapi Amerika Serikat yang meningkatkan militerisasi di Laut Cina Selatan dan membentuk ketegangan, tambahnya. Wang Wenbin mengungkapkan, pada paruh pertama tahun 2020 ini, pesawat militer Amerika Serikat telah terlihat lebih dari 2.000 kali di Laut Cina Selatan. Australia setuju untuk bergabung dengan upaya Amerika Serikat untuk meningkatkan sistem pencegahan untuk menahan ekspansi yang dilakukan Tiongkok di wilayah tersebut. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menuduh Amerika Serikat meningkatkan ketegangan dengan ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri. Pompo mengaku bertindak sesuai dengan hukum internasional, tetapi semua orang tahu Amerika Serikat terbiasa mencari kepentingan sendiri atas nama yang disebut melindungi hukum internasional, ujar Wang Wenbin. Faktanya, bukan Tiongkok tetapi Amerika Serikat yang meningkatkan militerisasi di Laut Cina Selatan dan membentuk ketegangan, tambahnya. Wang Wenbin mengungkapkan, pada paruh pertama tahun 2020 ini, pesawat militer Amerika Serikat telah terlihat lebih dari 2.000 kali di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat juga telah mendorong sekutu-sekutunya untuk mengirim kapal perang ke perairan ini. Kami ingin memberitahu Pompo bahwa Laut Cina Selatan bukanlah Hawaii Amerika, ujarnya. Dia juga menambahkan dan mendesak Amerika Serikat serta Australia untuk mengubah perilaku mereka terhadap Tiongkok. Wang Wenbin juga meminta kedua negara itu untuk berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan merusak kepentingan Beijing yang menciptakan kondisi menguntungkan untuk terciptanya hubungan bilateral. Kami juga mendesak Amerika Serikat dan Australia untuk memainkan peran konstruktif dalam memastikan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan regional, tuturnya. Sementara itu, aktivitas militer Amerika Serikat di Laut Cina Selatan meningkat menjadi konfrontatif. Persiapkan untuk perang? Amerika Serikat mengirim 67 pesawat pengintai besar ke Laut Cina Selatan pada bulan Juli 2020. Jumlah tersebut mengalami peningkatan tajam pada 2 bulan sebelumnya, menurut sebuah lembaga think tank Cina. Pesawat-pesawat tersebut diantaranya termasuk patroli maritim terbaru Angkatan Laut Amerika Serikat dan pesawat anti kapal selam P-8A Poseidon.
EP-3E, peperangan elektronik dan pesawat pengintai serta kendaraan udara tak berawak berkekuatan tinggi berkekuatan tinggi MG-4J. Ini adalah peningkatan tajam bila dibandingkan dengan 35 kali di bulan Mei dan 49 kali di bulan Juni, kata think tank yang berbasis di Universitas Peking tersebut. Ini hampir 2 kali lipat dari bulan Mei. Lanjutnya, menurut SJSPI, selain peningkatan frekuensi, intensitas patroli Amerika Serikat juga melonjak pada bulan Juli. Sebanyak 13 pesawat pengintai yang berangkat pada malam hari untuk melakukan operasi pengawasan di Laut Cina Selatan. 9 pesawat memasuki kisaran 70 mil laut dari garis dasar perairan Cina, 6 pesawat memasuki 60 mil laut, dan 1 pesawat terbang sejauh 40 mil laut. Tulis SCPI seperti dilansir dari South China Morning Post. Banyak berulah di Laut Cina Selatan, Tiongkok bakal ancam Amerika Serikat dengan hal ini. Konflik dingin dua negara Tiongkok dan Amerika Serikat yang kini masih berlangsung membuat beberapa negara lain ikut merasakan dampaknya. Seperti negara-negara di Asia Selatan dan juga Asia Tenggara, ancaman perang antar keduanya ini tentu akan berpengaruh pada kelangsungan kondisi negara-negara sekitarnya. Jika ada insiden kecil saja yang membuat salah satu negara tersebut geram, tak ayal nantinya bisa timbul perang yang tak mungkin dibendung lagi. Maka dari itu hingga kini keduanya masih meredam dan bisa menahan diri. Namun apabila kemungkinan terburuk perang Amerika Serikat dan Tiongkok benar-benar terjadi, Laut Cina Selatan yang akan jadi medan pertempuran dahsyat nanti jika keduanya sama-sama tak bisa menahan diri. Melansir dari Warta Ekonomi yang mengutip dari FIFA Militer, media Tiongkok kembali mewakili sikap pemerintah yang dimana terkait langkah yang akan diambil di Laut Cina Selatan. Sebuah laporan mengatakan Tiongkok akan langsung menyerang dengan serangan balasan jika terjadi insiden dengan tentara militer Amerika Serikat. Jika Washington meluncurkan provokasi militer untuk menantang garis bawah keamanan dan kedaulatan nasional Tiongkok, maka akan segera melakukan pembalasan yang efektif, bisa jadi akan meningkatkan jika terjadi bentrokan kecil dan menengah saja yang melibatkan tabrakan kapal dan insiden penembakan, kata media Global Times itu. Baik Tiongkok maupun Amerika Serikat masih sama-sama dalam perang urat syaraf politik internasional dan sama-sama pamer kekuatan politik dan juga pamer kekuatan militer. Para tentara pembebasan rakyat Cina atau PLA sebelumnya menggelar latihan tempur di awal Juli dan mendapatkan kecaman dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Menteri Luar Amerika Serikat Mike Pompeo kesekian kalinya menyatakan bahwa aksi Cina di Laut Cina Selatan adalah sebuah pelanggaran berat hukum internasional. Cina dianggap Amerika dan Pompeo memang sengaja melakukan kampanye militer untuk mencapai ambisi membangun kerajaan maritim di wilayah itu. Sebagai respon, Amerika mengirim 2 kapal induknya, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan, ke Laut Cina Selatan. Juga untuk menjalani latihan tempur, tak cuma 2 kapal induk, Angkatan Laut Amerika juga mengerahkan 2 kapal penjelajah dan 2 kapal perusak dalam latihan yang digelar pada 23 Juli 2020. Melihat hal itu, Tiongkok tak mau tinggal diam. Kementerian Luar Negeri Cina menegaskan bahwa Amerika lah yang sengaja membuat isu untuk membuat stabilitas dan perdamaian Laut Cina Selatan terganggu. Hanya berjarak 2 hari dengan latihan tempur gabungan Amerika dan Jepang dan juga Australia, Cina kembali menggelar latihan perang kedua dalam 1 bulan. Armada perang Cina bahkan mendapat instruksi tembak langsung jika ada kapal atau pesawat Amerika yang masuk wilayah teritorialnya. Dalam latihan itu, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengerahkan 2 pesawat pembom H-6J dan juga H-6J yang dikutip dari Warta Ekonomi.